Masih di alur cerita, Battle Through the Heaven. Chapter 1575. Bahkan formasi Wali Klan Yao ini akhirnya hancur di bawah serangan energi menakutkan yang dapat menghancurkan dunia. Itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang turun dari langit. Kilau yang dipancarkan dari mereka menyoroti banyak wajah yang kusam dan terpana di bawah ini. Meskipun telah menggunakan semua kekuatan mereka masih tidak dapat mengubah nasib mereka. Banyak orang merasa takut dan putus asa di bawah sosok iblis seperti di langit itu. Ekspresi Xiao yang serius saat ia menyaksikan adegan ini. Douqi dalam tubuhnya mulai beredar dengan tenang. Cahaya hitam menyala di sampingnya dan Raja Utara sekali lagi muncul. Dia juga mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Yao Lao. Bahaya ini kemungkinan adalah yang paling hebat yang pernah dia temui. Bahkan dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk melarikan diri dari jepitan yang ditempatkan oleh klan Hun. Yao Lao menarik matanya, yang menatap langit. Ada beberapa kelembaban di dalamnya. Meskipun dia tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap klan Yao, sosok ilusi dari sebelumnya adalah dewa seperti keberadaan terhadap semua anggota klan Yao. Siapapun dengan garis keturunan klan Yao akan merasakan hal yang sangat penting tiba-tiba menghilang setelah menyaksikan kehancuran totalnya. Kamu harus pergi dulu jika ada yang salah. Sky Mansion Lions tidak dapat hidup tanpamu. Lagi pula, kamu masih harus menyelamatkan ayahmu. Yao Lao berbicara dengan suara serak. Ekspresi Xiao yang sedikit berubah tetapi dia tidak berbicara. Namun, mata hitamnya yang gelap itu mengungkapkan ekspresi yang ditentukan. Guru, yakinlah. Xiao yang dengan lembut mengucapkan kata-kata itu setelah merenung pelan. Namun, dia tidak tahu apa yang dia maksud dengan yakinlah. Yao Dan, yang berdiri di udara, perlahan-lahan berdiri di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Hilangnya fragmen jiwa itu telah menyebabkan lubang besar muncul di hatinya. Namun, bagaimanapun dia adalah kepala klan. Karena itu, ia dengan cepat menekan perasaannya yang hilang. Suara rendah bergema di samping telinga semua anggota klan Yao. Semua anggota klan, sekaranglah saatnya nasib klan Yao kita akan ditentukan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mempertaruhkan segalanya untuk menjaga garis keturunan kita. Semua sesepuh, bertarung di sisiku. Sosok manusia bergegas keluar dari pegunungan ke segala arah setelah teriakan terakhir Yao Dan terdengar. Tidak hanya penatua klan Yao yang hadir. Bahkan beberapa generasi muda klan Yao telah maju ke depan dengan mata memerah. Mereka mengerti bahwa jika mereka tidak dapat bertahan melalui musibah ini, klan Yao akan sepenuhnya hilang dalam sejarah. Klan Yao adalah akar mereka. Begitu mereka kehilangan root ini, mereka akan berakhir berkeliaran tanpa rumah. Semua kemuliaan dan kebanggaan yang pernah mereka miliki akan dimusnahkan. Tubuh Yao Dan gemetar ketika dia melihat sosok manusia yang penuh sesak yang memenuhi langit. Douqi mengerikan keluar dari dalam tubuh mereka tanpa menahan diri. Akhirnya, itu berubah menjadi pilar Douqi besar 10.000 kaki yang bersiul. Momentumnya mengejutkan ketika melaju menuju Nihility Devouring Flame di langit. Tak terhitung pilar Douqi dengan kekuatan berbeda bergegas maju bersama di belakang pilar Douqi 10.000 kaki besar. Mereka disertai dengan tekad saat mereka menembak ke arah Nihility Devouring Flame dari semua arah. Mata Xiao yang menjadi suram saat dia menyaksikan Douqi yang telah menutupi langit. Pembalasan dahsyat semacam ini memang layak untuk klan Yao. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Dari tebakannya, tubuh sebenarnya dari Nihility Devouring Flame kemungkinan telah mencapai kelas Dosheng 8 atau bahkan 9 bintang yang sangat menakutkan. Kalau tidak mungkin baginya untuk menghancurkan formasi Wali Klan Yao. Selain itu, bahkan fragmen jiwa Yao Di telah tersebar. Kekuatan klan Hun sebenarnya menakutkan ini. Tidak heran itu bisa dengan tenang menghilangkan klan Ling dan Xiao yang mengepalkan tangannya dengan erat. Selain itu, Nihility Devouring Flame adalah satu-satunya yang muncul kali ini. Kepala klan misterius itu belum muncul. Mungkin dia mencegah klan Gu dari mendeteksi apapun. Meskipun ini masalahnya, hanya ini saja yang telah memaksa klan Yao ke dalam kondisi seperti itu. Kekuatan yang disembunyikan klan Hun benar-benar mengejutkan. Hun Huzi memandang pilar Douqi yang cerah yang memenuhi matanya dari langit. Ekspresinya sedikit berubah. Jika dia menyentuh serangan seperti itu, kemungkinan dia akan segera terluka parah.
Setelah semua, serangan ini pada dasarnya mengumpulkan kekuatan penuh dari seluruh klan Yao. Mata Nihility Devouring Flame di samping Hun Huzi, yang terbungkus dalam api hitam, juga sedikit berfluktuasi karena lubang hitam seperti mata. Jelas, bahkan dia tidak berani dengan mudah meredakan pembalasan ini dari klan Yao. Telapak tangannya, yang ditutupi simbol aneh, sekali lagi menjulur dari dalam api hitam. Setelah itu, mereka membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Api hitam yang menutupi langit bergejolak dengan intens. Akhirnya, itu membentuk pusaran lubang hitam besar 100.000 kaki. Kekuatan melahap tak terlukiskan yang tak terlukiskan muncul saat pusaran terbentuk. Itu meletus ke segala arah seperti itu. Di hadapan kekuatan melahap yang begitu menakutkan, tanah dalam 100.000 kaki segera hancur. Banyak garis retak besar 10.000 kaki menyebar dari tanah. Itu seperti luka ganas yang menutupi area yang luas ini. Banyak pilar doki besar terus-menerus diisi ke dalam lubang hitam seperti pusaran. Sebuah ledakan rendah dan dalam bergema di dalam lubang belakang. Serangan energi yang menakutkan seperti itu bahkan menyebabkan pusaran besar yang tak tertandingi untuk membentuk beberapa fluktuasi yang intens. Api hitam di atas tubuh Nihility Devouring Flame terus meledak dan membentuk kelompok api saat lubang hitam berfluktuasi. Tubuhnya terhuyung puluhan langkah mundur. Ekspresi Hun Huzi berubah setelah melihat ini. Memang tidak mudah untuk berurusan dengan klan Yao ini. Fragmen jiwa Yao di itu mungkin telah tersebar tetapi akhirnya menyebabkan Ser Nihility terluka. Sekarang, klan telah mengumpulkan semua kekuatannya dan menyerang. Bahkan seseorang sekuat dia telah didorong kembali. Mata Hun Huzi berkedip cepat. Tubuh Nihility Devouring Flame juga stabil. Api hitam yang tersisa di tubuhnya telah berkurang secara signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Tampaknya dia tidak merasa baik tentang pembalasan klan Yao habis-habisan. Klan Yao tidak buruk. Anda memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan klan Ling dan Xi. Namun, ini tidak akan mengubah nasib terakhirmu. Floor Nihility Devouring memantapkan dirinya dan melihat ke bawah. Suara seraknya yang kuno perlahan-lahan dipancarkan pada saat yang sama. Setelah suara serak Nihility Devouring Flame perlahan terdengar, api hitam yang menyebar di langit perlahan-lahan mengungkapkan banyak telur seperti bola. Nyala hitam mengelilingi bola. Banyak cahaya hitam samar tiba-tiba merembes keluar dari lapisan awan api hitam dan bergegas ke telur itu. Telur-telur cahaya yang padat itu tiba-tiba meledak ketika cahaya darah masuk. Segera, banyak pekikan tajam bergema di langit. Sosok-sosok api hitam yang padat dikemas turun dari langit seperti badai. Setelah itu, mereka dengan gila-gilaan menuju pegunungan di bawah. Semua orang di pegunungan memiliki perubahan drastis dalam ekspresi ketika mereka melihat sosok api hitam yang bergegas mendekat. Segera, mereka mengedarkan doki mereka. Namun, doki mereka baru saja bangkit ketika cahaya hitam menyala di depan mereka. Banyak orang merasakan sakit di dada mereka. Setelah menundukkan kepala, mereka melihat bahwa sudah ada lubang berdarah besar di dada mereka. Darah segar dan organ dalam keluar dari sana. Benda apa ini? Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Dia secara acak meniduri sosok api hitam. Benda-benda ini memiliki tubuh manusia. Namun, mata merah yang berlubang dan binatang buas tajam seperti cakar membuatnya bisa memahami bahwa ada perbedaan yang cukup besar antara benda-benda ini dan manusia. Hal-hal ini mampu melahap daging dan doki orang. Seru Yao Lao. Ada juga beberapa sosok api hitam yang telah meledak menjadi sekelompok darah hitam di bawah kakinya. Seluruh pegunungan turun ke kekacauan di hadapan serangan makhluk api hitam aneh ini. Perkelahian hebat terjadi di mana-mana. Pekikan menyedihkan terus muncul sementara darah merah mewarnai tanah merah. Yao dan memandang gunung obat, yang dengan cepat turun ke kekacauan, dari udara. Ekspresinya sangat suram. Dengan gelombang lengan bajunya, doki yang menakutkan mulai meletus dan langsung membunuh ratusan makhluk api hitam di dekatnya. Setelah itu, dia meraih dengan tangannya dan menangkap makhluk api hitam. Matanya tiba-tiba menyusut setelah dia mengamatinya sejenak. Akhirnya, dia dengan keras menghirup udara dingin. Tunling Klan. Bagaimana mungkin klan seperti itu masih ada? Bukankah mereka akan sepenuhnya dihilangkan selama era kuno? Tunling Klan? Di bawahnya, Xiao Yan, yang telah mendengar raungan kaget Yao Dan, sedikit mengerutkan alisnya. Dia merenung sejenak sambil merasakan ketidakpastian. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Yao Lao dan melihat bahwa pihak lain juga kehilangan ekspresi. Jelas,
Yang terakhir juga tidak menyadari apa yang disebut klan Tunling ini. Haha, kamu memang layak menjadi kepala klan Yao. Sekarang, apakah Anda mengerti mengapa klan Hun saya telah menyerang Anda? Hun Huzi tertawa dengan suara lemah. Matanya sangat menyeramkan saat dia menatap Yao Dan. Tidak heran klan Hunmu terus ada sejak zaman kuno meskipun secara bertahap penurunan banyak klan. Yao Dan sangat terkejut ketika dia melihat Nihility Devouring Flame di langit. Tampaknya dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Segera setelah itu, tubuhnya tiba-tiba muncul di bawah. Dengan lambaian tangannya, puluhan anggota muda klan Yao dicengkeram di tangannya. Tetua dari klan Yao. Merusak diri sendiri dan menghancurkan dunia. Kita bisa mati tetapi kita harus memastikan bahwa keturunan-keturunan klan Yao selamat. Banyak ahli dari klan Yao di langit bergetar setelah mendengar tangisan keras yang memilukan ini. Kesedihan dan keteguhan hati muncul di wajah mereka. Antara kehancuran klan dan mengorbankan diri untuk mempertahankan garis keturunan mereka tidak ragu untuk memilih yang terakhir. Pada saat ini, Xiao Yan juga menghirup udara dalam-dalam. Dia meraih lengan Yao Lao. Kedua matanya tegas. Sudah waktunya. Chapter 1576. Banyak ahli dari klan Yao di langit tiba-tiba memancarkan kilau yang sangat terang dari dalam tubuh mereka. Douqi di dalam tubuh mereka menjadi sangat liar dan keras pada saat ini. Mereka sebenarnya bermaksud untuk menghancurkan diri sendiri. Ekspresi Hun Huzi sedikit berubah setelah melihat ini. Jika banyak ahli ini menghancurkan diri sendiri, bahkan ranah tersegel ini mungkin akan terkoyak. Namun, Nihility Devouring Flame telah berubah menjadi tunling yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini dan tidak dapat menghentikan mereka. Tidak mudah untuk melarikan diri di bawah mata klan Hun kami. Mata Hun Huzi menjadi suram. Dia dengan cepat mengeluarkan gulungan dengan api hitam yang naik dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia tiba-tiba mencabik-cabiknya. Api hitam melonjak dan langsung membentuk terowongan api. Banyak tokoh bergegas keluar dari dalamnya dan muncul di langit tempat yang kacau ini. Haha, tidak terduga kalau kamu benar-benar berakhir dalam keadaan seperti ini dalam pertemuan kita ini. Gelombang demi gelombang aura dingin yang luas dan perkasa tersebar di langit setelah banyak sosok hitam keluar dari terowongan. Kekuatan semacam itu menyebabkan hati semua orang dalam kondisi berbahaya ini tenggelam. Apakah para ahli klan Hun akhirnya menunjukkan diri? Aktivitas di langit juga terdeteksi oleh Yao Dan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkumpul menuju pemimpin dari banyak tokoh hitam. Ada dua penatua berdiri di tempat itu. Pada saat ini, mereka berdua tersenyum menatapnya. Senyum mereka dipenuhi dengan es. Hun Jing, Hun Yan, dua dari 4 orang suci iblis dari klan Hun telah benar-benar muncul bersama. Klan Hun Anda benar-benar menganggap tinggi klan Yao saya. Penatua yang memimpin kelompok itu tertawa samar ketika mendengar suara Yao Dan yang rendah dan ganas. Dia berkata, Yao Dan, keterampilan alkemis klan Yao Anda masih ada gunanya untuk klan Hun kami. Jika Anda setuju dengan klan Yao menjadi klan terafiliasi dari klan Hun saya, Anda mungkin masih bisa mempertahankan garis keturunan. Bahkan jika klan Yao saya adalah untuk mengorbankan tetes darah terakhir kami pasti tidak akan hidup dengan cara yang memalukan di bawah klan Hun Anda. Yao Dan berbicara dengan suara yang padat. Menjadi anggota klan Yao, mereka memiliki harga diri mereka sendiri. Tidak ada yang akan setuju dengan afiliasi apapun itu. Kalau begitu, kita hanya bisa membunuh kalian semua. Sang penatua tidak terkejut dengan kata-kata Yao Dan. Dia menyeringai sedikit dan melambaikan tangannya. Dia berbicara dengan suara lembut, jangan tinggalkan yang selamat. Dimengerti? Banyak ahli dari klan Hun di belakang segera mengungkapkan keganasan di mata mereka setelah mendengar ini. Mereka tertawa ganas. Segera, Majestic Douqi meletus dan bergegas ke bawah dari segala arah. Melihat para ahli dari klan Hun menyerang, cahaya pada tubuh penatua klan Yao tiba-tiba menjadi sangat terang. Segera, energi yang sangat liar dan ganas meledak di langit. Beberapa ahli dari klan Hun, yang telah dipukul, segera memuntahkan darah dan menarik kembali dengan cepat. Setelah ahli pertama dari klan Yao menghancurkan diri sendiri, tampaknya tiba-tiba menyalakan darah banyak anggota klan Yao. Segera, cahaya melonjak dalam tubuh banyak orang. Akhirnya, mereka melesat menembus langit seperti bintang jatuh dan menghancurkan diri sendiri di tempat yang sama secara bersamaan. Badai pemusnahan yang menakutkan telah meratakan seluruh pegunungan ini dalam sekejap. Puluhan ribu kaki,
garis-garis dalam aliran deras mulai menyebar seperti sarang laba-laba. Dalam menghadapi serangan penghancuran diri yang menakutkan seperti itu, ranah, yang awalnya telah sepenuhnya disegel, sebenarnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Ada beberapa retakan kecil yang samar-samar muncul. Mata Yao dan mengungkapkan ekspresi gembira setelah melihat bahwa ruang itu akhirnya sedikit berubah. Namun, kesedihan tak berujung tersembunyi di bawah sukacita ini. Siapa yang mengira bahwa klan Yao ini, yang telah benar-benar damai sehari yang lalu, akan benar-benar berakhir dengan puluhan juta warga keturunan terbunuh dan banyak anggota klan tewas atau terluka parah. Bahaya klan yang dimusnahkan masih menutupi mereka. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah untuk anggota klan mereka untuk menghancurkan diri sendiri dan memungkinkan garis keturunan untuk melanjutkan. Setelah mendengar teriakan keras, banyak ahli dari klan Yao terus tanpa ragu menghancurkan diri sendiri. Hun Jing di langit mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya. Aura hitam mengerikan melonjak dengan kecepatan seperti kilat. Segera berubah menjadi tangan besar yang melemparkan anggota klan Yao, yang ingin menghancurkan diri sendiri di tempat tertentu, jauh. Dengan cara ini, para ahli klan Yao itu, yang meledak di daerah lain telah mengorbankan diri untuk tidak berhasil. Wan Huo. Yao dan berteriak dengan eksplosif setelah melihat Hun Jing campur tangan. Penatua Wan Huo, yang berlumuran darah tidak jauh dari sana, telah langsung melonjak ke atas setelah mendengar tangisan Yao dan beberapa tetua yang sangat kuat dari klan Yao juga mengikuti. Douqi dalam tubuh mereka telah mendidih sepenuhnya pada saat ini. Aura mereka tiba-tiba melonjak saat Douqi mereka mendidih. Ini akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Pertempuran untuk melindungi anggota klan mereka. Aku bisa menghentikan mereka sendirian. Hun Huzi tertawa dingin setelah melihat penatua Wan Huo dan yang lainnya menggunakan teknik rahasia untuk menyebabkan mendidih Douqi mereka dan menyebabkan aura mereka melambung. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan penatua Wan Huo. Dia melambaikan tangannya dan api hitam melonjak. Hanya kekuatannya saja sudah cukup untuk menyeret penatua Wan Huo dan yang lainnya ke dalam pertempuran dengannya. Melihat pertempuran sengsara dan tragis itu, Xiao Yan juga tanpa sadar mengencangkan tinjunya. Apakah ini perang pemusnahan klan? Klan Xiao saat itu kemungkinan besar juga mengalami adegan yang sama. Untuk memastikan garis keturunan mereka tetap hidup, orang-orang ini rela menyerahkan segalanya. Mereka tidak merasakan penyesalan bahkan jika mereka harus menghancurkan diri sendiri. Pada saat ini, dendam pribadi di antara mereka semua sudah menghilang. Para anggota klan yang pernah memiliki beberapa konflik satu sama lain, bersedia untuk menghancurkan diri sendiri untuk melindungi yang lain. Klan Sialan Hun. Warna merah di mata Yao dan menjadi lebih intens setelah melihat bahwa bahkan kelompok penatua Wan Huo telah ditahan. Matanya dengan cepat menyapu tempat itu dan akhirnya berhenti ke arah Xiao yang tidak jauh. Tubuhnya segera bergerak dan muncul di depan yang terakhir. Dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin anggota klan Yao muncul di samping Xiao Yan. Orang-orang ini sedikit akrab dengan Xiao Yan. Ini karena mereka adalah kelompok anak muda yang telah memperoleh hasil terbaik pada upacara obat. Xiao Yan, para ahli dari klan Yao, saya akan menghancurkan diri sendiri untuk merobek ranah dan memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri. Saya tidak pernah memohon siapapun dalam hidup saya, tetapi kali ini, saya mohon agar Anda membantu saya melestarikan beberapa garis keturunan klan Yao. Mata Yao dan merah darah saat mereka menatap Xiao Yan. Suaranya berbicara dengan cemas dan tergesa-gesa. Tidak jauh dari Xiao Yan adalah Pak Tua Shenong, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Namun, dia tidak memilih yang terakhir. Ini karena nalurinya secara samar mengatakan kepadanya bahwa hanya Xiao Yan yang memiliki kemampuan untuk membantunya mempertahankan garis keturunan. Selain itu, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Untuk mempertahankan sedikit garis keturunan klan, dia bahkan rela menghancurkan diri sendiri. Kejadian mendadak yang tak terduga ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia menatap mata merah darah Yao dan merasa hatinya menjadi pengap. Terlepas dari apa yang telah terjadi, yang terakhir masih kepala klan yang berkualitas. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia melirik Yao Lao. Mata yang terakhir agak lembab. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Kepala klan, izinkan aku untuk tetap. Aku akan bertarung dengan para bajingan sialan ini. Air mata darah mengalir di wajah Yao Tian. Dia secara pribadi melihat ayahnya dibunuh oleh beberapa ahli dari klan Hun. Pada saat ini, yang dia tahu adalah bahwa dia harus mencoba yang terbaik untuk membunuh anggota klan Hun dan membalas dendam kepada ayahnya. Tamparan diayunkan dengan keras ke wajah Yao Tian setelah kata-katanya terdengar.
Yao Dan menatap Yao Tian dengan galak. Dia meraung seperti binatang buas, apa yang dapat Anda lakukan individu tidak berguna dengan tinggal di belakang? Anggota klan yang tak terhitung jumlahnya telah hancur sendiri untuk memberikan Anda kesempatan untuk melarikan diri? Bagaimana Anda bisa menghadapi mereka? Yao Tian memegangi wajahnya yang setengah bengkak. Dia menggigit bibirnya. Darah terus merembes keluar dari sudut mulutnya. Yao Ling di sisinya, yang seperti dewi di hati anggota muda klan Yao, juga menangis. Setelah mengalami kejadian yang tidak terduga hari ini, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka seperti bunga yang dilindungi di rumah kaca oleh klan. Kalian semua akan mematuhi semua yang dikatakan Xiao Yan. Untuk memastikan bahwa garis keturunan klan Yao berlanjut, Anda harus mati jika diminta. Xiao Yan menghela nafas pelan. Ini benar-benar beban berat yang entah bagaimana muncul. Dia bahkan tidak mampu merawat klan Xiao, di mana dia akan menemukan begitu banyak energi. Namun, dia perlu mengandalkan kekuatan klan Yao untuk merobek wilayah yang disegel. Karenanya, dia tidak punya pilihan selain setuju. Kepala klan Yao Dan. Aku akan melakukan yang terbaik. Orang tua, saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Orang tua Shenong, yang telah terbang, mendesah pelan. Persiapkan dirimu. Saya akan memblokir Hun Jing dan Hun Yan. Penatua lain dari klan Yao akan membantu Anda merobek ruang. Yao Dan mengusap darah di wajahnya. Matanya menyapu Yao Tian dan yang lainnya. Ekspresinya juga sangat tenang. Akhirnya, dia tersenyum dan menginjak tanah. Tubuhnya ditembak dan douki di dalamnya benar-benar mendidih. Akhirnya, dia muncul seperti bintang jatuh yang cemerlang saat dia menembak ke arah Hun Jing dan Hun Yan di langit. Orang gila ini. Wajah Hun Jing menjadi dingin setelah melihat Yao Dan menerjang dengan seluruh kekuatannya. Keduanya menyerang dan warna langit berubah. Setelah dua Hun Jing terlibat dalam pertempuran besar yang menyedihkan dengan Yao Dan, banyak tetua klan Yao di langit sekali lagi bergegas maju. Setelah itu, mereka dengan liar meledak di tempat yang sama. Setelah ruang bergetar, titik di ruang itu mulai menjadi semakin terdistorsi. Jejak simbol api hitam merembes keluar dari dalam ruang dan akhirnya meledak terpisah di hadapan serangan energi liar dan keras. Ayo pergi. Api merah muda dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan saat simbol api hitam pecah. Sebuah penghalang api terbentuk. Setelah itu, ia mengunci Yao Tian, Yao Ling dan selusin figur di dalamnya. Raja Utara di belakang melindungi Yao Lao. Kecepatan kelompok mereka dilepaskan sampai batas ketika mereka bergegas menuju ruang di mana simbol api hitam terkoyak dengan kecepatan seperti kilat. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.